Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kami Majelis Jemaat GKJW Situbondo mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Ibadah Minggu tanggal 12 April 2020 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sandi Hadiwijaya dengan menggunakan liturgi bahasa Indonesia. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tata ibadah Minggu pagi hari ini kita akan menggunakan tata ibadah khusus dikarenakan situasi dan kondisi yang terjadi secara khusus pada saat ini. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri untuk mengawali ibadah Minggu pagi hari ini. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan memuji Kidung Jemaat nomor 1 yang akan kita nyanyikan baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Mari kita memuji Kidung Jemaat kita nomor 1. Haleluya, pujilah. Allah yang Maha Esa.
Ibu bapak dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom semuanya. Hari ini kita akan bersama-sama masuk ibadah Minggu Paskah, di mana kita menghayati akan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari antara orang mati. Mari Bapak Ibu dan saudaraku, kita khususkan ibadah kita hari ini di dalam pengakuan kita yang demikian. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita masuk di dalam saat teduh. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah Tuhan Allah Sang Pencipta langit dan bumi, dan yang memeliharanya dengan setia. Engkaulah Tuhan sumber pertolongan kami, Engkaulah satu-satunya Allah yang kami sembah. Maka hanya kepadamu Tuhan kami datang berbakti. Terimalah salam. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyapa dan menyentuh setiap hati dan kehidupan saudara-saudaraku sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Ibu bapak dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Allah Sang Pencipta langit dan bumi karena besar kasih-Nya kepada kita, sehingga kita saat ini diberi waktu dan kesempatan untuk merayakan Hari Raya Paskah, di mana hari ini adalah hari kemenangan iman kita. Meskipun kita tahu Bapak Ibu dan Saudara, berbagai pencobaan, berbagai pergumulan masalah yang menghadang dalam kehidupan kita hari ini, namun Kristus selalu mengajak kita untuk bangkit bersama menuju kemenangan yang sejati. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, ada firman Tuhan yang disaksikan melalui 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-14 yang demikian. Allah yang telah membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Marilah Bapak Ibu dan Saudara, firman Tuhan ini kita sambut dengan kita bernyanyi kidung jemaat 194 baitnya yang pertama, Dikau yang bangkit maha mulia. Ibu bapak dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, di kesempatan yang indah pada saat ini kita masih diberi waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bersama-sama kembali mengoreksi setiap apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita di hari lepas hari. Ibu bapak dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sembari kita menghayati siapakah diri kita di hadapan Tuhan, bukankah kita adalah manusia yang penuh dengan dosa, manusia yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Mari kami ajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama datang kepada Tuhan,
memohon pengampunan dan belas kasihan-Nya di dalam doa-doa kita. Doa kita pada saat ini akan diiringi oleh pujian dari Kidung Jemaat nomor 37B, bait pertama dan yang ketiga, Batu Karang yang Teguh. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan pada pagi hari ini terambil dari Matius 28 ayat yang pertama sampai ke-10. Sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Engkau telah memberi kesehatan kami, Engkau telah memberkati kami, sehingga kami bisa berada di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau membuka pintu hati kami, sehingga firman ini benar-benar masuk ke dalam hati kami yang paling dalam. Juga berkati Bapak Pendeta Sanjadi Wijaya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan hadir di dalam peribadatan pada pagi hari ini. Bersabdalah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Matius 28 ayat yang pertama sampai ke-10 oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat,
menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara, apa kabar? Saya yakin panjenengan yang ada di rumah saat ini semua dalam sukacita dan luar biasa. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara, kita saat ini bisa bersama-sama masuki ibadah Minggu Paskah, di mana minggu kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita telah dimenangkan oleh Tuhan kita melalui penebusannya di atas kayu salib. Ya, kita patut bersyukur dan bersukacita. Boleh Bapak Ibu dan Saudaraku yang ada di rumah hari ini, boleh bersama-sama saling bersukacita, atau bisa lempar senyum kepada keluarga panjenengan yang ada di kanan, kiri, depan, dimanapun saudaraku berada di rumah masing-masing. Sapa mereka bahwa kita hari ini sudah menang di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Nggih, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada minggu pagi hari ini saya bersama-sama mengawali renungan kita yang demikian. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah perasaan Bapak Ibu Saudara ketika menonton film kesukaan atau menonton film superhero yang menjadi kebanggaan, yang menjadi idola Bapak Ibu Saudara? Ketika nonton itu semua dan di akhir film itu aktor atau superhero yang kita banggakan itu kalah dan mati tanpa melakukan sebuah perlawanan yang berarti. Tentu saja bukan hanya panjenengan Bapak Ibu dan Saudara, saya saja kalau melihat film yang demikian pasti saya akan kecewa, saya akan marah dan sedih, bahkan akan mematikan film itu, atau bahkan tidak akan menonton lagi film tersebut. Meskipun toh film itu
sudah bisa trending topik, bahkan number one di seluruh biskop-biskop di dunia, tetap saya tidak akan menontonnya. Karena ya bagaimana lawong superhero yang didambakan kalah atau mati tanpa ada perlawanan. Mungkin perasaan yang sama, perasaan kecewa, perasaan sedih, marah mungkin juga ada ketika para murid melihat peristiwa-peristiwa yang disajikan di depan mata mereka, yaitu peristiwa tentang perjalanan Tuhan Yesus Kristus disalibkan, bahkan sampai mati. Bapak, Ibu, dan saudaraku, kita bisa melihat bagaimana sepak terjang Tuhan Yesus. Sejak Tuhan Yesus dirancang, Tuhan Yesus direncanakan lahir di dunia ini, bagaimana penataannya, bagaimana begitu luar biasanya. Diancam oleh Herodes untuk dibunuh, Tuhan Yesus bisa selamat. Bahkan ketika masih anak-anak usia 12 tahun, Tuhan Yesus berdebat dengan luar biasanya. Dan bahkan di usia matangnya 30 tahun usia perlayanan Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus? Hal yang mustahil sekalipun bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Lah mau kenapa? Di pasal 28, sebelum pasal 28 ini, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak melakukan apa-apa ketika dia di hadapan orang banyak, bahkan di hadapan Pontius Pilatus, di hadapan wali negeri, di hadapan semua orang, bahkan ahli Taurat, para imam-imam kepala. Tuhan justru diam saja, tidak melakukan karya heroiknya, justru diam. Wah. Dan bahkan sampai di kayu salib pun Tuhan Yesus diolok-olok, Tuhan Yesus dicaci maki, Tuhan Yesus begitu pedihnya kalau panjenengan melihat. Tuhan Yesus tidak melakukan apa-apa, justru banyak dia diam saja, mengalir begitu saja mengikuti. Bapak, Ibu, saudaraku, tentu bagian itu adalah akhir dari semuanya. Rasa-rasanya sudah tidak ada lagi harapan orang yang bisa, pribadi yang mampu melakukan karya yang besar. Sudah habis. Superhero kita, orang yang sakti, orang yang dahsyat, pribadi yang luar biasa sudah tidak ada lagi. Tetapi ternyata Bapak, Ibu, dan Saudara, peristiwa itu tidak berhenti. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10 mencatat peristiwa yang luar biasa. Dan ini adalah awal baru, babak baru dari sebuah peristiwa pengharapan yang Tuhan Allah mau, Tuhan Allah berikan kepada manusia melalui pengorbanan Sang Kristus Yesus di atas kayu salib. Bacaan ini menerangkan Tuhan Yesus bangkit. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini adalah peristiwa yang luar biasa. Dan di dalam kebangkitannya Tuhan Yesus memakai sarana, yaitu para murid perempuan. Peristiwa ini menarik sebuah harapan. Gambaran bahwa wanita, kalau kita lihat wanita itu sosok yang lemah, yang sering sosok yang dilindungi dan lain sebagainya.
Ini sebuah gambaran sebenarnya bahwa kita adalah manusia yang lemah ini diberikan semangat baru bahwa Tuhan yang mampu melakukan karya yang luar biasa itu bangkit. Dan ini adalah angin segar bagi kita semua Bapak Ibu dan Saudaraku, bahwa Tuhan memberikan jaminan keselamatan, hidup yang kekal lahir dan batin kepada setiap kita yang percaya. Kita lemah, oke, hari ini kita lemah. Kita tidak berdaya, oke, kita tidak berdaya. Banyak Bapak Ibu dan Saudaraku yang hari ini panjenengan dan saya tidak berdaya menghadapi serangan virus COVID-19. Banyak daerah-daerah yang melakukan karantina wilayah. Banyak tempat-tempat yang sudah terjangkit dan menjadi zona merah. Hari ini Bapak Ibu dan Saudara percayalah bahwa ada semangat baru, ada harapan baru bagi kita semua. Mari peristiwa Paskah ini, kebangkitan Tuhan Yesus ini menjadi modal bagi kita semua untuk bangkit, untuk percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh bahwa Tuhan bisa melakukan karya yang luar biasa di hidup Bapak Ibu dan Saudara serta saya. Yakinlah dan percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mampu melakukan segala perkara di depan Bapak Ibu Saudara. Hari ini mungkin kita masih ibadah di rumah kita masing-masing. Apakah ini akan berlanjut? Tidak. Kita yakin bahwa suatu saat di minggu-minggu yang akan datang kita akan beribadah di gedung gereja bersama-sama. Kita akan bersama-sama melakukan segala aktivitas kita seperti dulu kala. Tetap semangat, tetap percaya bahwa Tuhan Allah kita melalui pribadi Tuhan Yesus Kristus membawa pengharapan yang baru. Inilah tuh Bapak Ibu dan Saudara, gambaran Minggu Paskah. Semangat yang baru, mari kita hadapi hari esok dengan tetap mengandalkan Tuhan. Jangan bimbang, jangan takut. Memang 1000 dan beribu-ribu orang jatuh di samping kananmu. Bahkan selaksa orang jatuh rebah di kirimu. Tetapi Tuhan senantiasa merengkuh, merangkul, menuntun, menggendong, bahkan membimbing Bapak Ibu Saudara serta saya di setiap jalan kehidupan Ibu Bapak Saudara. Selamat Paskah. Selamat senantiasa di dalam minggu kemenangan Tuhan dan minggu kemenangan iman kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu disilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Di akhir doa syafaat kita akan berdoa Bapa kami. Mari kita tunduk di dalam doa. Kembali kami menghampiri tahta Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih atas anugerah karya yang telah Tuhan berikan kepada kami semua saat ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di tengah-tengah peristiwa yang pada saat ini mencerca kehidupan kami, umat manusia di seluruh dunia, kami tetap diberikan waktu dan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami berterima kasih untuk karya-Mu, kami berterima kasih untuk setiap hal yang Tuhan berikan, bahkan cinta dan kasih Tuhan sampai saat ini. Kami juga bersyukur bila di dalam kami membangun persekutuan ini boleh berjalan dengan baik dan kami boleh bersama-sama merasakan dan menikmati sapaan dan sentuhan Tuhan melalui pelayanan-pelayanan, baik itu pujian dan firman Tuhan. Kami boleh menghayati bagaimana karya Tuhan yang luar biasa itu melalui perenungan. Tuhan mengajarkan kepada kami untuk senantiasa bangkit kembali di dalam pengharapan kami kepada Sang Kristus Yesus, bahwa Engkau adalah Tuhan satu-satunya yang senantiasa memberikan jaminan keselamatan, pemulihan kepada setiap kami umat-Mu. Hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama merayakan Paskah-Mu di setiap rumah kami masing-masing. Dengan keterbatasan kami semua, kami hendak ingin menghayati kebangkitan-Mu. Kiranya dengan keterbatasan ini Tuhan Kau berkenan menjamah dan mengurapi kami semua, sehingga Paskah Tuhan ini boleh membangun kami, boleh menjadikan semangat bagi kami untuk terus melayani Tuhan, untuk terus senantiasa menyampaikan kabar kebaikan, kabar kebenaran di tengah-tengah kehidupan kami. Mampukan kami menjadi terang, mampukan kami menjadi garam. Tuhan, kami tahu tidak mudah melakukan segala karya-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Banyak tantangan dan banyak faktor yang harus kami hadapi. Tetapi kami yakin bahwa Tuhan adalah Allah yang mampu memberikan kekuatan dan semangat kepada kami semua. Sehingga Roh Kudus-Mu lah Tuhan kami minta untuk memimpin dan menuntun, mengayomi setiap perjalanan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Bapa yang Maha Kasih, izinkanlah kami pada saat ini membawa syafaat, membawa setiap harapan demi harapan untuk kehidupan, terkhususnya bagi kehidupan bangsa dan negeri kami. Tuhan, kami berdoa untuk keberadaan setiap pemimpin negeri kami, mereka yang ada di pusat, di daerah maupun yang di dekat dengan kami. Mampukan mereka ya Tuhan menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Mampukan mereka senantiasa mengambil keputusan demi keputusan, kebijakan demi kebijakan,
sesuai dengan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Mampukan saudara-saudara kami semua. Bahkan kami berharap ya Tuhan, jauhkanlah dan hilangkanlah setiap masalah dan pergumulan yang mengganggu. Bahkan pribadi-pribadi yang ingin mencerai-beraikan atau bahkan menggunakan kondisi saat ini sebagai bahan untuk menjatuhkan seluruh keberadaan negeri kami. Ya Tuhan, berilah roh hikmat bijaksana-Mu tercurah melingkupi setiap kami semua, seluruh pemimpin negeri kami, bahkan juga seluruh rakyat yang senantiasa juga dimampukan untuk ikut ambil bagian, mendorong dan bekerja sama untuk mewujudkan negeri bangsa ini yang baik, makmur, aman, dan nyaman, sehingga negeri kami ini boleh menjadi tempat, boleh menjadi rumah untuk kami berdiam dan berlindung. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk saudara-saudara kami, seluruh warga masyarakat Indonesia yang hari ini mereka berjuang untuk menghadapi pandemi COVID-19. Bagi tim medis, kami berdoa kepada mereka, Tuhan berkati, biarkan Tuhan memberikan kekuatan, semangat, dan kemampuan, sehingga melalui pelayanan mereka, kami seluruh bangsa ini boleh terbebas dari sakit penyakit. Kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang positif, ataupun saudara-saudara kami yang harus meninggal karena dahsyatnya COVID-19 ini. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, penghiburan, roh hikmat, terkhususnya kepada keluarga-keluarga yang tertinggal. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk gereja, dimanapun gereja Tuhan tempatkan. Mampukan gereja menjadi wadah, menjadi tempat untuk menyampaikan kabar sukacita, kabar kebenaran surgawi-Mu melalui setiap program, setiap kegiatan, bahkan pelayanan demi pelayanan. Terkhususnya juga Gereja Kristen Jaiwetan, baik tingkat majelis agung, tingkat majelis daerah. Tuhan sertai dan Tuhan berkati setiap saudara-saudara kami yang menjadi pemimpin gerejawi. Mampukan saudara-saudara kami ini Tuhan mengambil kebijakan, mengambil keputusan, senantiasa untuk memajukan dan senantiasa juga boleh menjadi sarana pertumbuhan iman bagi saudara-saudara kami, bagi warga jemaat GKJW. Kami berdoa secara khusus untuk jemaat Situbondo. Sertai dan berkati ya Tuhan para pelayan-pelayan jemaat-Mu ini, seluruh majelis jemaat, setiap warga jemaat yang ikut ambil bagian dalam pelayanan gerejawi, Tuhan berkati. Mampukan Tuhan pelayanan kami dapat menyentuh, dapat dirasakan dan dinikmati oleh warga jemaat. Tuhan, kami mohon hikmat-Mu dan rahmat-Mu mengurapi kami semua, sehingga kami boleh bersama-sama melayani warga jemaat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Bapa keberadaan warga jemaat kami yang ada di rumah masing-masing, juga setiap pemirsa yang pada saat ini sedang menyaksikan atau mengikuti ibadah. Tuhan berkati, Tuhan senantiasa urapi hidup mereka masing-masing dalam tangan dan penyertaan Tuhan. Kami juga menyerahkan saudara kami yang sakit, saudara kami yang mengharapkan pemulihan di tengah-tengah kehidupannya, keluarganya, pekerjaannya, juga setiap pribadi yang mendambakan pasangan hidup, mendambakan kekuatan dan semangat, juga setiap keluarga yang mendambakan momongan untuk setiap adiyuswa, para janda, duda, yatim piatu, untuk setiap anak-anak kami yang belajar maupun yang bekerja di wilayah Situbondo maupun di luar kota Situbondo,
Dan juga kepada saudara-saudara kami yang berbahagia di dalam 1 minggu ini, mereka yang berulang tahun, baik perkawinan maupun kelahiran. Kiranya rahmat Tuhan dan berkat Tuhan, pemulihan, senantiasa tercurah melingkupi setiap saudara-saudara kami ini, sehingga mereka pun dapat merasakan karya-karya Tuhan di tengah-tengah proses kehidupan mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mampu mewujud nyatakan harapan kami ini dalam setiap kehidupan kami. Terkhususnya ajarkanlah kami ya Tuhan untuk senantiasa berserah, untuk senantiasa setia, taat, bahkan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, ampuni kami, maafkan kami bila di dalam kami berdoa, bahkan di dalam kami beribadah, ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan maupun sesama kami. Kami mohon belas kasihan-Mu dan pengampunan-Mu. Bapa Sang Surgawi, kami yakin dan kami tahu bahwa Tuhan mengerti, Tuhan tahu seruan dan doa kami ini. Dan kami percaya Tuhan akan mewujud nyatakan seluruh harapan kami ini di dalam setiap kehidupan kami. Ajarkanlah kami tetap mengandalkan Tuhan dalam waktu hidup kami. Kuatkan kami dan mampukan kami menghadapi tantangan kehidupan ini di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Bapa, inilah seluruh doa kami, inilah seluruh harapan kami. Semuanya kami letakkan dan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Dasar firman persembahan pada minggu pagi hari ini kita ambil dari Alkitab Amsal 3, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-10 yang demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian dasar firman untuk persembahan kita pada minggu pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, adapun teknik dari persembahan pada minggu pagi hari ini adalah yang pertama, persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop dan kemudian Bapak Ibu bisa menyerahkan kepada majelis jemaat yang ada di Dasa Wisma Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu bisa menyerahkan persembahan tersebut kepada majelis jemaat yang berada dekat dengan kediaman Bapak Ibu. Yang ketiga, Bapak Ibu juga bisa menyerahkan persembahan tersebut secara langsung kepada gereja, yaitu kepada Bapak Pendeta Sandi Hadiwijaya. Mari kita bernyanyi, kita pujikan pujian kita yang kita ambil dari Kidung Jemaat nomor 287B ayatnya yang pertama. Sekarang beri syukur. Segala
saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarkanlah firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu dapat tertanam di setiap hati kami masing-masing dan menjadi kekuatan kami dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, kami mohon berkati dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, agar firman-Mu semakin dibentangkan. Bapa di surga, pada saat ini kami memberikan persembahan, kiranya Bapa mengkuduskan dan terimalah persembahan ini ya Bapa, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Bapa di surga, kami sebentar lagi akan undur dari ibadah-Mu yang kudus ini ya Bapa. Kami akan melanjutkan kegiatan kami, kiranya Tuhan selalu menyertai kami setiap harinya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, marilah kita undur dari ibadah ini dengan penuh damai sejahtera dari Tuhan. Marilah kita saling melayani antara satu dengan yang lain di dalam kasih, dan ingatlah selalu akan firman Tuhan yang demikian. Bangkitlah bersama-sama dengan Kristus dan ikutlah menikmati kemenangan bersamanya. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Kita akan akhiri ibadah ini dengan kita bernyanyi kidung jemaat nomor 410, baitnya yang pertama, tenanglah kini hatiku. Ibu, bapak, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan Bapak Ibu Saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin.